Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Manajemen Produk Halal ingin memberi informasi atau menyampaikan presentasi yang berjudul Sertifikat Halal Rumah Potong Unggas. Ada apa dengan usaha ayam potong? Di tengah kerasnya situasi kompetisi bisnis dan pesatnya perkembangan jumlah penduduk, diperlukan kejelian tersendiri dalam memilih suatu bidang usaha untuk meminimalkan resiko bisnis. Pilihan yang tepat di tengah situasi tersebut adalah dengan memilih bisnis rumah potong ayam. Kenapa? Alasan dasarnya adalah bahwa semua orang perlu makan untuk bertahan hidup, dan ayam potong merupakan salah satu makanan yang paling banyak diminati masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil survei konsumsi bahan pokok tahun 2017 dan survei sosial ekonomi nasional tahun 2019 yang dilaksanakan BPSRI, konsumsi daging ayam ras adalah sebesar 12,79 kg per kapita per tahun. Sehingga, alasan tersebut menjadi dasar bahwa bisnis rumah potong ayam adalah pilihan bisnis yang tepat. Selain itu, dengan membuka rumah potong ayam, kita sudah membuka lapangan pekerjaan baru untuk angkatan kerja yang belum bekerja, serta mampu menyediakan bahan baku lokal yang berkualitas bagi masyarakat. Lalu, apa hubungannya dengan sertifikasi halal ayam potong? Untuk mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya, perusahaan harus melakukan strategi penjualan sesuai dengan kondisi pasar yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hal tersebut dilakukan agar bisnis tetap bertahan di tengah persaingan bisnis antar kompetitor, baik masa sekarang maupun yang akan datang. Dengan adanya sertifikat halal, diharapkan volume penjualan mengalami peningkatan. Keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh oleh produsen jika ingin menjalankan bisnis ayam potong ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, permintaan yang besar. Kebutuhan ayam semakin harinya semakin mengalami peningkatan, karena daging ayam bisa diolah untuk dijadikan aneka makanan. Yang kedua, pasar yang luas. Ayam potong bisa dijual di mana saja dan kepada siapa saja sehingga marketingnya tidak akan susah. Yang ketiga, susah untuk rugi. Seandainya jika tidak laku, maka ayam masih hidup juga semakin berat timbangannya. Kalaupun sudah dipotong, bisa dimasukkan ke lemari pendingin dan dijual esok hari. Yang keempat, keuntungan cukup besar dan menjanjikan. Besaran keuntungan yang bisa didapatkan disesuaikan dengan harga pasaran. Yang kelima, bisa dijual dalam berbagai cara. Bisa dalam bentuk matang, non-matang, sampai dengan frozen food. Yang keenam, harga yang fluktuatif. Meski harga yang mengalami penurunan, namun hal tersebut tidak akan bertahan lama karena akan menjadi naik kembali. Yang ketujuh, pemasaran yang sangat mudah. Bisa dijual melalui bandar, pengepul, restoran, rumah makan, gerai usaha, dan lain sebagainya. Dengan keuntungan-keuntungan yang telah diuraikan sebelumnya, tentu saja membuat banyak produsen tergiur untuk memulai bisnis ayam potong ini. Kementerian Pertanian atau Kementan mengklaim seluruh rumah potong ayam di Indonesia sudah tersertifikasi halal, sehingga pemerintah menjamin produk ayam baik di pasar retail maupun pasar tradisional berada dalam standar halal. Berikut beberapa contoh rumah pemotongan ayam atau RPA di Indonesia yang telah mengacu pada prinsip ASU, aman, sehat, utuh, dan halal. Yang pertama ada PT Saliman Rianto, yang kedua ada PT DHK Jaya Manufacturing, yang ketiga ada PT Sinar Pahala Utama, yang keempat ada Ayam Jogja, yang kelima ada PT Sinar Pahala Utama. Seperti yang kita tahu bahwa sertifikasi halal merupakan hal yang penting bagi seorang pengusaha. Untuk itu, berikut merupakan alur pendaftaran sertifikasi halal dari MUI. Yang pertama, pengusaha mengajukan pendaftaran sertifikasi halal secara online sekaligus mengisi company profile di situs elppommui.org. Selanjutnya, pengusaha mengisi data pendaftaran, status sertifikasi baik itu baru, pengembangan atau perpanjangan, juga mengisi data sertifikat halal, status SJH yaitu sistem jaminan halal jika ada, dan juga kelompok produk. Selanjutnya, pengusaha melakukan pembayaran pendaftaran serta biaya akad sertifikasi halal melalui Bendahara LPPOM MUI di email bendahara.lppom@halalmui.org yang meliputi honor audit, biaya sertifikat halal, biaya penilaian implementasi SJH, dan biaya publikasi majalah jurnal halal. Selanjutnya, pengusaha mengisi dokumen persyaratan pendaftaran serta industri bisnis yang Anda geluti, seperti manual sistem jaminan halal, diagram alir proses produksi, data pabrik, data produk, data bahan, dan dokumen bahan yang digunakan, serta data matriks produk. Nah, jika semua dokumen sudah diisi, Anda dapat beralih ke tahap pemeriksaan kecukupan dokumen. Setelah itu, Anda dapat menyelesaikan semua alur dan sertifikat halal dapat Anda unduh melalui download sertifikat halal. Dalam mempersiapkan sertifikat halal, pengusaha harus memenuhi syarat pengurusan sertifikat rumah potong hewan. Di sini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Yang pertama, memahami persyaratan sertifikat halal dan mengikuti pelatihan sistem jaminan halal. Yang kedua, menerapkan sistem jaminan halal, menyiapkan dokumen sertifikasi halal, melakukan pendaftaran sertifikasi halal, yang dimana harus melakukan upload data secara online, lalu melakukan monitoring pre-audit dan pembayaran akad sertifikasi, melakukan pelaksanaan audit, melakukan monitoring pasca audit, dan memperoleh sertifikat halal.
Biaya pembuatan sertifikat halal sangat beragam. Ada yang dari gratis sampai harus berbayar. Untuk yang gratis sendiri memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pebisnis, tapi di sini kami akan menyampaikan biaya pembuatan sertifikat halal berdasarkan level-level industri. Yang pertama, level A atau industri besar, di mana jumlah karyawan di atas 20 orang dikenai biaya sertifikat antara Rp2 juta sampai dengan Rp3.500.000. Di luar biaya auditor, registrasi, majalah jurnal, dan biaya pelatihan. Selanjutnya, untuk level B atau industri kecil di mana jumlah karyawan antara 10 sampai 20 orang dikenai biaya pembuatan sertifikat berkisar Rp1.500.000 hingga Rp2 juta di luar biaya yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan bagi industri level mikro atau rumah tangga di mana industri ini termasuk ke dalam level C, kategorinya adalah jumlah karyawan kurang dari 10 orang. Ini akan dikenai biaya untuk sertifikasi sebesar Rp1 juta di luar biaya yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu biaya auditor, registrasi, majalah jurnal, dan biaya pelatihan. Seperti yang kita tahu bahwa syarat pengurusan sertifikat halal rumah potong hewan adalah memenuhi standar halal ayam potong. Sesuai dengan SNI 99002 tahun 2016 tentang pemotongan halal pada unggas, yaitu penyembelihan dilakukan oleh juru sembelih halal yang memahami proses penyembelihan sesuai dengan kaidah kesejahteraan hewan dan syariat Islam. Juru sembelih harus beragama Islam, dewasa, dan berakal sehat. Lalu ayam yang akan disembelih harus dalam keadaan sehat dan bersih untuk mencegah penularan penyakit akibat mengkonsumsi ayam yang sakit. Proses penyembelihan disunahkan menghadap kiblat, dan sebelum melakukan penyembelihan, juru sembelih melafazkan Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim. Penyembelihan dilakukan pada pangkal leher unggas dengan memutuskan saluran pernafasan, yaitu trakea atau hulkum, dan saluran makan atau esofagus atau mari, dan 2 urat lehernya, yaitu pembuluh darah di kanan dan kiri. Penyembelihan dilakukan dengan sekali sayatan tanpa mengangkat pisau. Proses penyembelihan dilakukan dari leher bagian depan dan tidak memutus tulang leher. Darah ayam dibiarkan keluar dengan waktu minimal 3 menit sebelum proses berikutnya. Lebih baik dalam posisi digantung untuk memaksimalkan pengeluaran darah. Ya, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.